menghirup oksigen. Tapi kenapa oksigen yang dimasukkan ke dalam tubuh anak kita, itu kok tidak sampai otak? Karena oksigen yang kita hirup itu akan tersampaikan ke otak, itu harus melalui alat transportasi. Alat pengangkut oksigen untuk ke otak. Dan alat transportasinya itu adalah cairan tubuh. Air, Bu. Jadi saya simpulkan, seorang anak yang dehidrasi atau kekurangan cairan, kekurangan minum, maka pasokan oksigen ke otak menjadi berkurang, maka dia tidak bisa otaknya bekerja maksimal. Dan itu disebut dengan anak yang tidak pintar. Bayangkan, hanya minum. Coba Bu, kemarin coba dilihat anak saya, pagi minum Pak Andri, alhamdulillah. Berapa satu gelas habis? Enggak, separuh. Siang minum, setelah makan satu habis. Oh syukurlah. Sore enggak ya, sampai malam setelah makan malam satu habis. Kebutuhan cairan seorang anak dalam satu hari itu adalah 6 gelas per hari. Orang dewasa 8 gelas per hari. Gelas belimbing. Itu 250, 1,5 liter. Kalau dia itu secara akumulasi terus tiap hari, tiap bulan, setiap tahun, oksigen tidak sampai ke otak teman-teman sekalian. Dan itu penyengan, nyon sewu, saya kasar. Pengen mendolimi anak kita ketika kita sepakat bahwa, nak kamu pengen menjadi anak pinter gitu loh. Kayak ibumu jadi seorang dokter. Tapi tidak mampu memberikan gizi nutrisi otak pada anak kita. Itu dolim. Kalau seandainya indikatornya teman-teman sekalian, coba lihat anak kita. Lihat pipisnya. Pengen paham sekali kalau seandainya pipisnya suami kita, kalau seandainya misalkan tidak bersih, dirubung semut ya diabetes. Tentunya paham penjenengan. Demikian juga anak kita, kalau pipisnya dia itu adalah putih bening, maka itu adalah indikasi bahwa anak kita sehat. Tapi kalau sudah kuning ke kuning-kuningan, kuning pekat, bahkan sampai pesing misalkan, pesing itu adalah tanda bahwa dia itu relatif dikatakan sakit ya. Tidak harus sakit ditandai dengan panas ya. Jadi kuning plus pesing itu adalah dia anak dehidrasi. Dan itu kita harus cepat-cepat ya, pada saat jam sekian, anak kita sudah di sekolah bisa, apakah ngantuk? Tidak. Menguap itu tanda bahwa seorang anak itu adalah kurang oksigen di dalam tubuh. Pak Andri, anak saya sudah kelas 6 SD, kelas 3 SMP, masa saya melihat pipisnya. Coba pulang dari sini coba Bu. Teman-teman sekalian, anak kita disuruh, saya barusan seminar dengan Pak Andri, misalkan gitu ya. Ayo coba nak, saya hitung 1 sampai 2, 3, suruh jinjit. 1, 2, 3 dia jinjit. Tahan nak, tahan. 1, 2, sebelum 5 detik dia sudah mau jatuh, sebentar jatuh mau jatuh. Maka dia dehidrasi. Karena dengan jinjit itu memberikan pasokan oksigen ke otak 20% lebih cepat dengan jinjit. Kalau seandainya tidak ada cairan yang cukup, maka dia akan terjadi gangguan keseimbangan dengan jinjit tersebut. Jadi jinjit itu adalah posisi yang sangat ideal bagi seorang itu. Posisi ideal seorang manusia itu nomor 1 adalah janin pada rahim seorang ibu, yaitu melungker. Penjenengan sampaikan kepada anak kita, nak kalau penjenengan bangun tidur, jangan langsung melompat itu, kalau bisa melungker terlebih dahulu. Kenapa? Itu adalah posisi sempurna. Posisi sempurna yang kedua, nyon sewu teman-teman sekalian, mohon maaf ya bagi agama lain. Posisi tubuh yang paling sempurna yang kedua, itu adalah posisi tasyahud akhir, pada saat sholat. Jadi kalau penjenengan melihat saya, penjenengan bagi dua, seolah-olah simetris kan. Ya karena penjenengan melihat hanya tangan, mata, hidung, bibir, sama kaki saya. Tetapi kalau seandainya penjenengan betul-betul membagi kita, otak itu lebih condong sebelah kiri. Lever itu ada di sebelah kiri ya, kanan dan sebagainya. Paru-paru pun juga condong ke sebelah kiri, jantung pun juga condong ke. Sehingga kalau penjenengan bagi dua, hakikatnya tidak simetris. Tapi ketika penjenengan tasyahud akhir miring gitu, itu ketika dibagi dua itu simetris. Nah, dan gerakan-gerakan sholat itu lebih banyak pada jinjit. Kalau kita perhatikan. Jadi posisi tubuh yang sempurna yang ketiga adalah jinjit. Ya, jadi ibu-ibu semua yang hadir ini dengan sepatu yang haknya tinggi itu jauh lebih sehat daripada yang punya haknya rendah. Kenapa? Karena dia akan memberikan pasokan oksigen lebih cepat, tapi harus dengan minum yang banyak. Itu. Betis yang besar itu lebih sehat daripada betis yang kecil, Bu. Groyai, benar-benar. Jadi kembali lagi, penjenengan bagaimana caranya supaya anak jauh lebih pintar dari sekarang, maka penjenengan harus bisa mengevaluasi minum anak. Sederhana, Bu. Saya dalam kesempatan ini saya menyampaikan tidak usah muluk-muluk, sederhana dengan minum. Caranya bagaimana? Saya kasih tips. Ketika dia sebelum tidur, maka penjenengan harus siapkan. Ingat, seorang anak itu ketika makan dan minum, itu penjenengan harus memahami psikologis anak. Saya ulangi lagi, kalau seandainya penjenengan bercerita anak saya tidak suka makan, Pak Andri, tidak suka minum,
Berarti penjenengan tidak memahami psikologis makan anak. Penjenengan tahu sushi, Bu? Sushi, makanan Jepang? Saya itu kalau makan sushi nyun sewu, ambil miso dalam hati. Anak saya suka. Jangkrik, saat ini saya ketewu rek. Contoh jangkrik itu. Tapi anak saya kenapa suka 40.000, 50.000 sushi? Yang notabene sayurnya apa? Mentimun loh, timun. Di situ ada protein hewani. Apa teman-teman sekalian? Tuna, tapi sauplik. Ada telurnya loh Pak Andri. Iya, telur dadar. Bisa dibagi 3 baru ditaruh di situ teman sekalian. Tapi kenapa anak saya suka? Ini psikologis anak. Anak itu lebih suka instan. Kemudian di slice 8 itu, dipotong-potong 8. Maka ketika anak makan sushi, maka dia mengambil samplok. Kemudian dia main HP. Ini teman, ini psikologis anak. Bayangkan teman-teman sekalian, anak kita ketika penjenengan ajak di meja makan penjenengan yang mungkin taplak mejanya setahun sekali baru ganti, ya kan? Kemudian posisinya adalah sama, ada kebosanan. Mengapa dia, kalau saya sebut merek, mohon maaf ya, ketika dia datang ke McD, dia makannya lahap. KFC makannya lahap, itu adalah suasana. Kenapa kita tidak mencoba supaya anak kita itu makan banyak? Itu harus kita pahami psikologisnya. Dia pengen suasana yang berbeda. Coba pulang dari sini, iseng-iseng aja, tidak butuh tenaga banyak kok. Kursinya di dalam meja makan ini pengen geser. Geser. Biasa magic jar di pojok sini, magic jar ditaruh sini. Kalau tidak ada vas bunga, ditaruh vas bunga. Suruh makan maghrib bareng-bareng. Coba, loh, suasananya kok beda mah? Suasana beda mah. Maka dia makan dengan lahap. Ini menjadi sebuah catatan-catatan itu bahwa kita harus bisa memahami psikologis anak. Maka sebelum tidur siapkan minuman. Ya boleh dalam minuman, dalam gelas tidak apa-apa langsung. Nak sebelum tidur saya mohon untuk nak minum. Kenapa mah? Ayo coba minum aja minum. Mas saya gak biasa habis langsung 1 gelas. Santai saja, setengah gelas tidak apa-apa, pokoknya minum. Bangun tidur sebelum dia masuk ke kamar mandi, siapkan minum juga. Tentunya minum yang seperti apa? Bagi anak yang sudah gemuk jangan dikasih gula. Bagi anak yang kurus baru dikasih gula atau yang manis. Maka coba lihat perbedaannya teman sekalian. Sebelum sama setelah bangun tidur, maka dia akan cukup cairan, berarti dia cukup oksigen, maka dia akan menjadi luar biasa. Yang kedua teman-teman sekalian, nutrisi otak, gizi untuk otak yang kedua setelah oksigen adalah glukosa, gula. Gula itu tidak harus gula pasir, tidak. Tetapi sesuatu yang mengandung karbohidrat pada saat kita sarapan, anak kita sarapan, itu adalah langsung dirubah menjadi glukosa dan otak itu bukan diserahkan kepada otak kalau glukosa. Glukosa itu diserap oleh otak. Pada saat kita berpuasa ketika kita makan takjil dianjurkan yang manis-manis. Itu adalah memasukkan glukosa, kemudian otak itu bisa langsung bekerja. Karena ada glukosa, dikirimi glukosa, diserap oleh otak. Bisa dibagi sehingga kita menjadi lebih semangat lagi. Nah, pada saat kita makan, anak kita sarapan dan sebagainya, baru kita lihat. Sarapan apa yang dia disukai, langsung aja. Nyon sewu, mie instan itu sehat atau tidak sehat? Bagus atau tidak bagus mie instan kalau seandainya buat sarapan anak-anak? Bagus daripada tidak sarapan, Bu. Tapi persoalannya adalah kita melihat kalau seandainya mie instan, di situ hanya karbohidrat saja, mie saja. Tapi kalau pengen bisa mengolah mie instan tersebut dikasih sayur, tidak harus hijau. Misalkan tahu gobes dan sebagainya, pengen kasih telur. Mungkin dikasih abon, tuna dan sebagainya. Kasih berambang goreng. Nah, itu jadi enak. Anak-anak menjadi suka. Kenapa? Dia sukanya instan. Yang tidak harus menunggu lama. Bisa dipahami ya? Dan ada beberapa catatan dalam ilmu gizi supaya anak itu menjadi lebih cerdas lagi. Yaitu adalah, kalau dulu peninggalan Belanda kita yang sudah tua, Bu Rektor, biasanya kita kan ngomong, kalau makan enggak boleh bercakap-cakap kan gitu. Maka kita justru malah dianjurkan makan anak-anak itu adalah makan bersama dan diajak bercakap-cakap, diajak ngomong. Kenapa? Karena ketika dia itu makan, sambil ngomong, di dalam mulut kita ada namanya enzim petialin yang merubah karbohidrat langsung menjadi glukosa. Ketika dia ngomong, ini sudah terjadi metabolisme istilahnya. Mencerna sudah menjadi glukosa. Dan ketika dia gelek itu sudah memasukkan glukosa. Dan itu segera diserap oleh otak, maka seorang anak yang makan bersama-sama sambil diajak bercakap-cakap sama orang tuanya, dia relatif jauh lebih cerdas. Berpikirnya lebih cerdas. Kenapa? Karena otak itu adalah bekerja maksimal. Coba buktikan nanti sore. Nah kemudian di sekolah. Iya mah, sekolah.
Terus ada apa di sekolah? Yang menarik apa? Nah, tadi Pak, ulangan dadakan mah. Ulangan apa? IPA mah. Wah, bagus. Langsung dibagi hasilnya mah. Oleh piro nak? 30 mah. Tapi itu menjadi menyenangkan teman sekalian, dan tanpa disadari, ini persoalan-persoalan yang harus kita pahami. Di dalam ilmu gizi itu enggak usah aneh-aneh. Asalkan kita melihat anak kita makan dengan bahagia. Wah, banyak sekali hormon-hormon kebahagiaan muncul. Maka yang terjadi, dia akan menjadi minum yang banyak, makan yang banyak, bisa memasukkan oksigen, bisa memasukkan glukosa, dan kita tanda kutip tidak akan mendolimi anak. Dan insya Allah anak kita jauh lebih cerdas. Next. Oke, ini stunting. Saya stunting agak lama ya, tetapi saya cuma hanya 5 menit saja supaya bisa memahami. Stunting itu adalah dibicarakan di Indonesia baru tahun 2018. Dan pada saat itu saya dijadikan konsultan WHO tentang stunting. Stunting itu Bu, cepat-cepat ya, stunting itu sudah di Indonesia kan, tulisannya stunting, bacanya stunting. Oh ya ngerti lah Pak Andri. Loh, kalau pengen tahu di YouTube ada kepala daerah di daerah timur sana yang baca untuk menanggulangi stunting lah itu. Stunting. Stunting itu dalam bahasa Inggris yang diakhiri dengan ing. Ing itu artinya jeren, sedang berproses. Artinya bahwa stunting itu adalah sedang menuju pendek. Jadi belum pendek, belum stunted. Artinya bahwa stunting itu bisa dicegah dan ditanggulangi. Itu yang pertama. Stunting bukan kerdil. Stunting bukan cebol, bukan kuntet. Karena kerdil, cebol, kuntet itu adalah cacat fisik. Tapi stunting itu adalah gagal tumbuh saja. Yang tinggi badannya terlihat lebih pendek dari sebayanya. Itu stunting. Berikutnya yang ketiga teman-teman sekalian, definisi stunting adalah bahwa dia kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Kronis, jadi tidak ujuk-ujuk. Terutama dia kurang gizinya, kurang masukkan zat gizi, kurang makan dan sebagainya. Itu pada 1000 hari pertama kehidupan. Disingkat 1000 HPK. Yaitu pada saat kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Itu 1000 hari pertama kehidupan. Loh, apakah H-1000 tidak penting? Apakah H plus 1000, 1, 1002 itu tidak penting? Penting. Tetapi pada masa, periode 1000 hari pertama kehidupan sejak kehamilan sampai anak usia 2 tahun, 85% otak itu terbentuk. Jadi kalau seandainya pada saat masa 1000 hari pertama kehidupan, ketika proses pembuatan otak itu tidak diberi gizi yang terbaik, maka otaknya itu menjadi otak yang ompong. Ya kalau seandainya penjenengan buat kue gitu lah, kue apa ya, kue bolum gitu ya. Bolunya itu enggak mateng, jadi enggak enak gitu loh, bukan kue itu. Demikian juga otak itu terbentuknya 85% itu tidak terbentuk dengan bagus. Maka yang ditakuti di dunia, World Bank, Bank Dunia sudah menyatakan, WHO sudah menyatakan bahwa Indonesia itu harus bebas stunting sampai tahun 2024. Kenapa? Karena akibatnya stunting itu hanya ada 2 yang ditakutkan dunia, juga termasuk di Indonesia. Kalau di Jepang, Korea sudah tahun 60-an sudah membebaskan stunting. India pun juga bebas stunting. Indonesia baru sadar itu tahun 2018 ketika ditegur WHO. Kenapa? Akibat yang pertama tadi, anak yang stunting otaknya tidak terbentuk dengan bagus, maka endingnya, akhirnya, kognitifnya, pengetahuannya, kecerdasannya itu tidak maksimal. Anak yang stunting cenderung tidak cerdas. Maka ketika dia tidak pinter, maka pendidikannya itu berhenti hanya tamat SMP sama SMA. Yang terjadi apa? Ketika dia bekerja, maka dia menyodorkan ijazah SMA saja. Maka upahnya, gajinya ya setara dengan SMA. Maka impact-nya yang terjadi bahwa stunting itu bisa menyebabkan kemiskinan. Itu yang ditakutkan dunia. Dan yang kedua adalah anak yang stunting bila dibiarkan terus tidak dicegah dan tidak ditanggulangi, maka pada usia di atas 45 tahun dia cenderung mempunyai penyakit degeneratif atau sindrom metabolik atau penyakit tidak menular. Diabetes, kanker, liver, ginjal dan sebagainya. Itu memberatkan negara. BPJS itu habisnya di situ. Makanya itu yang ditakutkan dunia. Terakhir ngomong soal stunting. Stunting itu bukan faktor genetik. Saya tekankan. Stunting anak yang pendek itu adalah bukan faktor keturunan. Bapak ibu yang tinggi belum tentu anaknya tinggi atau kebalikannya. Bapak ibu yang pendek belum tentu anaknya pendek. Karena bukan faktor genetik.
Dalam ilmu kedokteran bahwa bayi baru lahir dia itu rata-rata bisa tinggi, 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 tinggi. Di Indonesia mandek rata-rata. 21 tahun laki, 19 tahun perempuan. Mandek untuk tumbuh kembangnya, terutama tingginya. Jadi kalau pengen masih punya ponakan, anak, cucu, di mana dia masih usia 8, 9, 10, 11 tahun teman-teman sekalian. Maka ayo kita cepat tinggikan. Untuk apa tinggikan itu? Supaya otaknya bisa berfungsi dengan maksimal. Karena tinggi badan itu adalah linear dengan perkembangan otak. Maka sebelum usia 21 tahun laki, 19 tahun perempuan, ayo tinggikan. Karena bukan faktor genetik, ayolah, ayolah. Caranya bagaimana untuk meninggikan? Ini juga hanya 2 di dalam jurnal. Kalau pengen tahu jurnal yang sudah diakui tentang gizi, itu namanya jurnal Lancet. Hanya ada 2, Bu. Yang pertama adalah berikan banyak sumber zat gizi yang namanya zinc. ZN, seng. Nah, ini konteksnya stunting, Bu ya. Jangan ngomong soal, loh zat besi apakah enggak bagus ya? Konteksnya anemia baru zat besi. Konteksnya tulang ya vitamin D. Konteksnya untuk metabolisme gula ya vitamin B, untuk mata ya pada konteks stunting itu adalah zinc. Perbanyak itu. Mengapa di Indonesia masih ada sekitar 27% stunting? Bisa disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia itu banyak yang miskin sehingga tidak mampu membeli sumber zinc. Sumber zinc itu ada 4, Bu. STDI. Susu, telur, daging, ikan. Susu mahal, ya. Telur tidak boleh banyak, Bu. Hati-hati, maksimal kalau anak kita itu adalah bisa 1 butir saja per hari. Dewasa 2 butir per hari. Kalau pengen lihat anak kelas usia 4 tahun, 5 tahun di posyandu, dia lari-lari sehat. Tapi rambutnya jarang. Warna merah, itu berarti dia kebanyakan telur. Karena putih telur itu menghambat biotin di dalam tubuh. Hati-hati, kebanyakan telur itu rambutnya akan jarang dan kemudian warna merah. Ya, jadi itu. Nah, yang dilupakan kita itu adalah ikan. Terutama jenis kerang-kerangan atau tiram. Jadi udang, kerang, kepiting, Bu, itu banyak zinc, Bu. Cuman kelemahannya kepiting itu merusak mata, Bu. Mata pencarian, Bu. Larang, benar. Kupang dan sebagainya. Saya kasih contoh. Pengen tahu daging, ayam maupun daging sapi. Bayangkan saon. Oh ya, saon sak mini Pak Andri. Betul, ya saon. 1 on daging itu mengandung 4 mg zinc. 4, ya. Pengenyangan mengambil udang atau kerang saon, udang lah, gitu. Saon sak mini. Oh ya, siap. Itu mengandung 54 mg zinc, Bu. Seorang Andrianto usia 4, 5, 6, 7 tahun itu dibutuhkan 4 mg zinc, Bu, per hari. Dikatakan cukup supaya dia itu tumbuh kembangnya bagus. Jadi penjenengan anak kita usia 5 tahun, 6 tahun, penjenengan kasih zinc cukup, penjenengan kasih daging, saon per hari, Bu, melarat penjenengan itu. Tapi kalau udang, cukup penjenengan mengambil 3 atau 4 udang, atau penjenengan 1 agak besar itu adalah pindang asin. Pindang itu sudah cukup, itu mengandung sekitar 6 mg zinc, bayangkan. Itu yang sering dilupakan itu loh. Ya, jadi kalau kepada konteks stunting itu adalah itu, ya. Perbanyak, Bu, perbanyak ikan terutama adalah kerang-kerangan. Kita diskusi karena waktunya ya, Pak. Yang kedua, teman-teman sekalian, supaya mempercepat kita lebih tinggi kecuali memberikan konsumsi terutama adalah ikan laut, kerang-kerangan gitu. Ya, zinc ya. Yang kedua adalah stimulasi, aktivasi olahraga, terutama olahraga yang melompat. Kenapa melompat? Karena tinggi badan itu dipengaruhi oleh perkembangan otot sama tulang. Aktivasi ini penting. Jadi melompat itu penting. Kalau kita sepakat Indonesia, lihat Jepang. Penjenengan tahu, pernah ke Jepang? Gak pernah? Sama, itu sama ya. Di Jepang itu kalau penjenengan sekolah PAUD, tahu ya PAUD ya, TK di sini. Itu penjenengan sebelum masuk, itu di raknya, itu sudah disiapkan lompat tali, Bu. Di situ ada lompat tali itu. Sehingga anak-anak itu suka bermain, itu mesti dia lompat tali. Dan itu adalah wajib di situ. Di Indonesia, Masya Allah, semuanya anak, boleh kok pegang HP, kapan dia bisa melompat, kapan dia tinggi. Oke, stunting itu, next. Terakhir ini, next. Nanti kita banyak diskusi. Baik, ini adalah
1000-1 itu bisa tidak stunting. Kenapa? Untuk memberikan kecukupan agar ketika ibu hamil itu tidak anemia. Maka calon pengantin sama remaja putri itu perlu tablet tambah darah. Supaya apa? Ibu hamilnya itu tidak kurang darah. Tidak anemia. Karena ibu hamil yang anemia atau kurang darah cenderung anaknya stunting. Daripada mendadak, maka persiapannya itu adalah diberi. Lanjut next. Oke, ini tadi otak stunted itu adalah kalau sudah pendek, itu butek, Bu. Tidak ada, tidak ada sinapsnya namanya ya, itu. Jadi tidak jelas, itu yang normal bagus. Maka anak yang stunted itu atau yang stunting itu adalah lebih tidak cerdas. Next. Oke. Oh ya, ini teman-teman sekalian saya sampaikan ya. Sekarang ngeri ya Bu ya. Saya dulu ketika tahun 84 baru masuk akademi gizi, itu diceritani sama Dr. Hari Purnomo pada saat itu saya diajari bahwa ibu hamil, pasangan usia subur yang baru menikah, kayak putranya Pak Jokowi kemarin, itu 80%, 6 bulan ke depan, 80% itu hamil. 80% hamil. Tapi sekarang 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ditunggu anaknya, kok gak lahir-lahir ya cucuku ya. Kenapa? Karena kualitas sel telur sama sperma sekarang itu adalah kurang bagus. Zat gizi yang sangat bagus untuk kualitas anak perempuan kita, sel telur anak kita. Coba Bu, miliatan sel telur sama sperma yang jadi cuma hanya 1. Itu kalau seandainya pengen mengambil 1 dari 1 miliar saja, pengen berspekulasi Bu. Bisa jadi ketika mengambil sel telur atau mengambil sperma, itu bisa jadi naudzubillah min dzalik. Di situ ada gen yang namanya autis, naudzubillah min dzalik. Kemudian penjenengan mengambil tiba-tiba Down syndrome. Mau kita? Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau seandainya semuanya berkualitas, ambil merem pasti berkualitas. Maka ciptakan sel telur anak kita. Zat gizi yang sangat bagus untuk kualitas sel telur anak perempuan kita namanya yodium. Yodium itu banyak pada produk laut, baik ikannya maupun rumput lautnya. Dan itu harus terpapar 2 tahun. Jadi kalau pengen sepakat anak kita usia 26, 27, dia mau menikah, maka pada sekarang usia 24 itu perbanyak ikan laut. Kenapa? Supaya kualitasnya bagus. Next. Dan zat gizi yang sangat bagus, powerful untuk sperma anak laki-laki kita, supaya bisa membuahi mana saja, supaya dapat 1 tapi yang berkualitas, itu namanya zinc. Tadi saya katakan, susu, telur, daging, ikan terutama adalah jenis kerang-kerangan. Tapi ekstrimnya begini Bu, nyun sewu. Anak kita pengen ajak 1 mangkok udang sama 1 mangkok kerang, makan bareng-bareng. Itu zinc di dalam udang sama di dalam kerang, itu tidak bisa diserap oleh tubuh anak laki-laki kita. Loh katanya banyak zinc. Iya, bila kadar vitamin C dalam darah anak laki-laki kita itu 0. Loh apakah memungkinkan kalau seandainya vitamin C dalam darah itu bisa 0? Bisa, kalau saya diperiksa insya Allah kadar vitamin C dalam darah saya ada. Tapi bisa jadi 0 bila laki-laki tersebut merokok Bu. Jadi dengan merokok anak laki-laki kita, itu kadar vitamin C-nya di dalam darah itu hilang menjadi 0, maka ketika zinc masuk itu bisa diserap. Karena penyerapan atau metabolisme zinc itu harus dengan bantuan vitamin C dalam darah. Wes kadung ya Pak Andri, bahwa anak saya, calon mantu saya itu ngerokok itu. Di dalam ilmu gizi, bila seorang anak laki-laki itu berhenti merokok minimal 2 bulan, maka muncul vitamin C. Di dalam darahnya, maka dia bisa lumayan bisa begitu. Maka suruh berhenti merokok 2 bulan. Nah, ini yang punya anak perempuan banyak ya, punya anak perawan ya. Tolong nanti cari menantu yang nomor 1 adalah laki-lakinya tidak merokok, itu penting. Saya sarankan cari menantu yang berkepribadian Bu, mobil pribadi, apartemen pribadi, kolam renang pribadi lah gitu ya. Sama yang berwibawa Bu, bawa mobil gitu bagus. Next, oke, next terakhir. Ini ya, baik next. Oke, ya wes pokoknya begini, teman-teman sekalian, yang paling penting supaya anak kita mau makan dan sebagainya itu adalah kita harus memahami cara psikologis makan anak. Sudah Bu, enggak apa-apa. Anak itu suka makan apa? Hati-hati. Kalau dia enggak suka ikan, Andri, ikannya dia itu alergi. Hati-hati teman-teman sekalian. Penjenengan tidak biasa makan apapun juga, kemudian kita makan, itu mesti akan tubuh itu respon. Benda asing itu hal yang alamiah, tapi belum tentu alergi.
Karena pada prinsipnya 95% bayi baru lahir itu sehat. Ya jadi hati-hati untuk semacam ini. Cuman cara memberikan makanan. Kita nanti akan diskusi. Anak saya tidak suka sayur Pak Andi, tidak suka buah-buahan. Coba pulang dari sini, penjenengan beli jeruk, beli apel, beli anggur, beli mangga, beli buah-buahan. Nah, buah-buahan, wah cek sehat katanya Pak Andri. Supaya kamu tidak gampang jatuh sakit. Kenapa? Karena banyak mengandung vitamin A sama C. Oh bagus Pak gitu. Kira-kira langsung dimakan enggak sama anak kita? Pisang nih. Kenapa kok tidak langsung dimakan? Karena belum dikupas. Berarti kita itu cuma tidak memahami psikologis anak. Oh saya saja nyun sewu, seneng salak, seneng mangga. Tapi kalau belum dikupas, enggak akan mungkin saya makan. Oh saya gak iso ngupas. Tapi coba kalau sinya mangga itu pengen kupas, dipotong kecil-kecil, dikasih garpu. Enggak usah dipaksa, entek no, apa sekali entek. Enggak usah gitu. Langsung, nah ini enak, dingin juga enak. Langsung dia ngambil. Wah dia akan jadi habis. Kenapa langsung mengunyah? Pepaya itu teman-teman, sudah baunya tidak enak, penjenengan cara menyajikan tidak bagus. Penjenengan kalau masuk dalam hotel bintang 4 sama 5, sarapan itu, bukan rame kan itu. Coba lihat, buah yang paling cepat habis itu adalah pepaya. Karena banyak orang luar negeri itu paham bahwa sebenarnya pepaya itu bukan hanya vitamin C yang tinggi, tapi vitamin A. Jeruk vitamin C-nya tinggi, vitamin A-nya rendah. Tomat vitamin A-nya tinggi, vitamin C-nya rendah. Dan seterusnya. Tapi vitamin A tinggi, vitamin C tinggi adalah pepaya. Ayolah teman-teman sekalian, kita itu harus memahami psikologis anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah anak-anak kita semua yang hadir di sini adalah jauh lebih cerdas, lebih pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya meriah untuk Bapak Andri, Ibu-ibu. Luar biasa, Pak Andri, keren. Jadi membuka wacana kita para ibu-ibu. Oh ternyata harus dikupas dulu ya Bu ya. Supaya orang rumah mau mencubles pakai garpu dan bisa dimakan sama orang rumah. Nah ibu-ibu monggo kalau mau ada pertanyaan, tanya apapun boleh Bu. Dikasih door prize nanti. Panitia minta tolong, panitia mic-nya. Silakan Bu, monggo. Bu Chandrayani. Mbak Eva, ini yang cek, duluan. Cek. Oh, duluan, oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada Bapak Andri. Siap. Tadi Bapak kan membahas tentang anemia ya Pak? Betul. Kebetulan saya kan dari kecil itu udah terkena anemia sampai sekarang. Oke siap. Mohon solusinya itu bagaimana Pak? Apakah saya harus rutin minum hemobion? Dan kebetulan saya kan punya anak 3 Pak Alhamdulillah. Itu apakah salah satunya ada yang keturunan anemia nanti Pak? Karena anak saya nomor 1 dan ketiga itu berbeda Pak. Oke. Berbeda, Baik. maksudnya tingginya gitu Pak. Apakah penyerapan nutrisi dan gizi pada setiap anak itu juga berbeda pada setiap anaknya? Itu yang mau saya tanyakan Baik, Pak. matur Terima nuwun. kasih Pak. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong untuk penanya ini. Tepuk tangan yang meriah. Anemia itu ada 3. Ada anemia kurang vitamin B12, ada kurang zat besi, sama anemia megaloblastis, kekurangan dua-duanya. Ya. Tetapi kalau kita melihat kadar hemoglobin, ingat ya hemoglobin HB berbeda dengan eritrosit itu. Kalau HB itu bukan sel darah merah, tidak. Zat pembuat warna merah darah. Jadi kalau penjenengan melihat penjenengan misalkan kena tusuk jarum keluar darahnya. Kalau darahnya itu adalah oh sebentar Bu moderator, saya langsung dialog ya. Lupa. Kalau seandainya misalkan warnanya merah tua itu berarti tidak anemia. Kalau seandainya warnanya sudah pucat maupun sudah merah muda itu berarti anemia. Ya. Kadar HB dalam seseorang itu adalah sesuai dengan tracknya. Hati-hati. Kalau seandainya ibu hamil ketika dia hamil, kemudian dia itu adalah HB-nya misalkan karena dia sudah lama dia kurang darah adalah 9 gram persen, batasnya 11 gram persen Bu. Kalau dia 9, maka dia ketika kehamilan itu tetap enggak apa-apa 9 itu. Kenapa? Karena tracknya 9, jangan sampai turun. Justru malah kenaikan lebih dari 2 gram persen itu malah patut dicurigai, hati-hati. Ya jadi ada sesuai dengan tracknya. Lah penjenengan kalau seandainya sudah tracknya sudah mulai kecil, dia penjenengan itu kurang darah, maka jangan dipaksa untuk memberikan
nyun sewu ya sebut merek ya, Sangobion dan sebagainya, yang suplemen zat besi, justru malah ketika pengen HB-nya itu kenaikannya lebih dari 2, itu justru malah berbahaya. Oleh karena itu yang paling penting adalah bahwa